ada tata tertib ibadah ya yang harus kalian perhatikan sebelum ibadah kita dimulai. Yang pertama, kalian harus berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, yang kedua, kalian harus mencari tempat duduk yang nyaman supaya saat ibadah kalian merasa nyaman. Yang ketiga, jangan sambil tidur-tiduran ya saat ibadah, biar hati kita fokus memuji Tuhan. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang ada di kelas Samuel, Afif, Gio, Gabriel, Trigi, Kisya, Elvano, Elnatan, Kimi, semua tetap semangat ya. Masih tunggu loh ya video-video dan foto-fotonya. Tetap rajin ibadah loh. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Gimana kabarnya adik-adik? Amin sekali lase sama kalian. Doa lase semoga adik-adik minggu ceria, tetap di dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan beribadah bersama. Selamat mempersiapkan diri, selamat beribadah. Ikutilah ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo anak-anak Maksisan, apa kabar? Kita semangat, kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau sambung kita mau beribadah. Selamat beribadah. Halo anak-anak kelas Daniel, apa kabar? Selamat datang ya dan selamat bergabung di kelas Daniel bersama Luse Meis dan Luse Lewi. Dan pagi ini siapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak minggu ceria, Shalom, selamat pagi. Selamat mempersiapkan beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Tetap sehat, tetap semangat. Hai anak-anak remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Shalom. Damai di hati Mari kita siapkan telinga dan hati kita untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat beribadah. beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, senang sekali hari ini Lause bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Dan hari ini Lause juga sangat senang karena Lause ditemani oleh teman kalian, Nesa. Halo teman-teman, ya hari ini kira-kira kita mau ngapain aja ya? Kita mau ngapain hari ini? Kita akan beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya.
kasih atas kesempatanmu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah secara online. Yang pimpin dan tetap ibadah kami pada hari ini, agar setiap dari kami bisa lebih lagi mengenal kasih Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan seperti yang biasa kita lakukan saat di kelas kita masing-masing. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 5c. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik udah hafal belum? Kalau Nefka sendiri udah hafal belum? Hafal Lause di rumah, dan biasanya Nefka menggunakan 5 jari. Kata aku Nefka diri Tuhan, kata engkau Nefka jadi nama Nefka sendiri. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Nefka, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Nefka. Wah, keren Nefka. Nah, adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Ayo kita coba. Mana 5 jarinya? Jangan lupa kata aku diganti sama Tuhan, dan kata engkau diganti dengan nama adik-adik di rumah. Oke? Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Lause Budi. Wah, pinter. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Ayo dengan semangat kita memuji Tuhan. Yesus besertaku. Yeah.
Yesus, terima kasih telah melindungi kami selama pandemi corona ini. Dan kami telah memberikan persembahan kami. Tolong berkati supaya ini bisa menjadi untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan maksud. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, itu kan boneka kesukaanku. Hei, kembalikan. Loh, itu juga baju kesukaanku. Loh, kok dipakai? Itu juga mainan kesukaanku. Kembalikan. Aduh. Kembalikan. Mama. Nangis panggil mama lagi. Udah tahu salah. Adik, kenapa? Kok kalian pagi-pagi begini sudah bertengkar? Kenapa kak sampai adik menangis? Adik tuh ngambil mainan kesukaanku, nggak bilang-bilang lagi. Itu mah bajuku juga. Anak-anak, kalian sebagai kakak dan adik harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan berbagi. Tidak boleh bertengkar seperti ini. Tuhan Yesus tidak suka loh. Seperti di Alkitab, ada seorang yang sayang kepada kakak dan adiknya meskipun mereka jahat. Nah, kalian mau tahu siapa namanya? Namanya adalah Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Yusuf. Ya, aku adalah Yusuf. Dan aku sekarang adalah seorang pembesar, seorang pemimpin di tanah Mesir. Aku juga pernah mengalami kehidupan yang sulit, seperti dua teman kita yang tadi. Meskipun aku terlahir dari seorang ayah yang sangat mengasihiku, yakni Yakub, dan ibuku Rahel, saudara-saudaraku memperlakukanku dengan tidak baik. Mereka jahat padaku, dan aku pun pernah merasakan disakiti oleh saudara-saudaraku. Tapi sayangnya, mereka sangat tidak menyukai diriku. Mereka menjahatiku, teman-teman. Mengapa? Mereka tidak menyukaiku karena papa lebih menyayangiku. Papa bahkan memberikanku baju yang sangat indah, berwarna-warni. Coba lihat, indah sekali bukan? Tapi karena itu teman-teman, tahu nggak? Saudara-saudaraku benci kepadaku. Sampai suatu saat, ketika kami berada di ladang, menggembalakan kambing domba, mereka merencanakan hal yang jahat padaku, teman-teman. Aku dimasukkan ke dalam sumur dan aku dijual kepada orang Mesir. Aku berpisah dengan papaku dan semua saudaraku. Mereka berbohong pada papa bahwa aku sudah mati. Lihat teman-teman, apa yang mereka lakukan padaku jahat bukan? Mereka bahkan sampai membohongi papa. Mereka bilang pada papa bahwa aku sudah dimakan oleh binatang buas. Dan mendengar berita itu, papa menangis, papa sedih. Sejak saat itu teman-teman, aku sudah tidak pernah bertemu dengan keluargaku lagi. Dan aku melanjutkan hidupku sebagai seorang budak, pembantu. Bahkan aku sampai dikurung di dalam penjara di Mesir. Itulah perjalanan hidupku teman-teman. Aku yang dulunya disayang sama papa, kemudian dibenci oleh saudara-saudaraku. Mereka menjual aku
kemudian aku berada di Mesir, dan aku bahkan sampai sempat di penjara di Mesir. Bagaimana dengan semua itu, teman-teman? Bukankah saya harusnya membalas semua kejahatan mereka karena mereka sudah memperlakukan saya dengan tidak baik? Oh, tidak, teman-teman. Karena saya sadar bahwa Tuhan telah begitu baik kepadaku. Tuhan telah menyertai saya sampai sekarang ini. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan lihatlah diriku yang sekarang, teman-teman. Allah memimpin aku dari seorang yang dibuang, dijual, dan tidak punya siapa-siapa. Seorang tahanan penjara, kini menjadi seorang penguasa di Mesir. Allah sangat mengasihiku. Dan karena itu, teman-teman, karena Allah telah mengasihi saya, Allah telah memimpin hidup saya sampai sekarang, saya pun belajar untuk mengasihi saudara-saudara. Saya belajar untuk mengampuni mereka karena Tuhan telah mengasihi saya. Aku berharap teman-teman di rumah juga dapat belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalian lihat di dalam Alkitab juga diajarkan untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Kalian berdua harus bisa saling mengasihi dan juga memaafkan, serta berbagi satu dengan yang lain. Apakah kalian mau seperti Yusuf? Iya, Ma. Mau. Nah, sekarang kalian memaafkan ya. Maafkan aku ya, Kak. Maafkan aku juga ya, Dik. Puji Tuhan. Yuk, sekarang kita ke kamar yuk. Gimana nih Kak tadi ceritanya? Seru banget, Lause. Ya, Lause juga sangat menikmati ceritanya. Nah, kira-kira apa yang Nefka pelajari dari cerita tadi? Yang Nefka pelajari, kita harus saling memaafkan sesama. Iya, sebagai anak Tuhan, kita harus saling memaafkan. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Lause ajak semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Adik-adik di rumah, adakah yang sama seperti kakak dan adik tadi? Saling berebut mainan, saling berantem, bahkan marah-marahan sama papa dan mama, bahkan mungkin sama teman-teman. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kisah Yusuf yang mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Kita pun harus mengasihi saudara-saudara kita. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Allah yang selalu mengampuni kita, sehingga kita manusia yang berdosa, tiap-tiap hari kita bisa berdosa, tetapi Tuhan datang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, datang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maukah kita meneladani kasih Kristus yang selalu mengampuni dosa-dosa kita? Mari kita belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Anak-anak di rumah, Lose mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini. Kembali kami diingatkan betapa kami layak untuk dimurkai. Kami berdosa, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, yang telah mengampuni kami, sehingga kami boleh datang memanggil Engkau Bapa. Kami boleh mengalami satu pemulihan hubungan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Hari ini jikalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang mungkin sedang merasa tersakiti oleh saudara, oleh teman, bahkan mungkin oleh orang tua, Tuhan, ajarilah kami untuk memberikan pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Berkati setiap kami, semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup seluruh rangkaian kebaktian online. Amin. Halo anak-anak Minggu Ceria, kita bersyukur bersama dengan teman-teman kita yang berulang tahun dari bulan Agustus sampai bulan September. Dan saat ini kita boleh bersyukur bersama, kita boleh lihat yang berulang tahun yang ada di layar di depan kita saat ini. Dan hari ini mari kita bersama-sama, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bersama dengan teman-teman kami yang boleh berulang tahun dari bulan Agustus sampai bulan September. Kami bersyukur bersama Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena kehebatan mereka. Mereka boleh ditambahkan usia, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang berulang tahun, menjaga melindungi mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang sehat di dalam Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan teman-teman kami yang berulang tahun ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.